Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bahasa Morse. Sekarang yuk kita review materi tentang sandi Morse. Sandi Morse ditemukan oleh orang yang bernama Samuel Fibley Breese Morse. Kode Morse dapat disampaikan melalui peluit, radio, asap, lampu, telegraf, serta arus listrik. Ini berfungsi untuk membedakan titik serta strip dengan perbandingan 1:3, yaitu 1 untuk titik serta 3 untuk strip. Di tahun 1837, penggunaan sandi Morse masih terbilang terbatas. Sandi Morse digunakan dengan sistem telegraf dan pada tahun 1851 baru diterima di seluruh dunia. Berikut adalah model penggunaan sandi Morse. Pertama dengan suara, misalnya peluit, trompet, dan lain sebagainya. Kedua menggunakan cahaya, misalnya senter, lampu, api, dan lain sebagainya. Ketiga menggunakan gerak, misalnya bendera, asap, lambaian tangan, dan lain sebagainya. Keempat menggunakan tulisan, misalnya sandi, kode, dan lain sebagainya. Dan kelima menggunakan denyut listrik, misalnya pada kabel telegraf. Berikut adalah sandi-sandi dalam Morse. Yang bagian pertama adalah sandi berupa abjad dari A, B, C sampai huruf Z. Kemudian berikutnya adalah tanda baca untuk titik, koma, titik 2, strip, dan garis miring. Kemudian kode Morse untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Berikut adalah penulisan sandi Morse jika ditulis di atas kertas. Untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf lain, kita gunakan satu garis miring. Sedangkan untuk membedakan antara kata satu dengan kata yang lainnya, kita menggunakan dua garis miring. Sedangkan untuk menandai titik, kita gunakan garis miring 3. Misalnya titik, 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 ini adalah huruf S. Kemudian di garis miring berarti ganti huruf. Strip, titik, strip, titik, berarti huruf C. Garis miring lagi ganti huruf, strip, 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 huruf O, dan seterusnya. Pada contoh ini kita artikan Scott is Johnny Game. Berikutnya metode menghafal sandi Morse. Pertama adalah metode substitusi. Metode ini umum digunakan di kepramukaan Indonesia, yaitu dengan membuat padanan kata yang berawal dari alfabet Latin, dan setiap huruf O mewakili garis strip, dan setiap huruf vokal lain mewakili titik. Perhatikan petunjuk berikut. Pada huruf A, padanan katanya adalah A, no. Ada dua vokal, A dan no. Yang pertama tidak ada O, berarti dia tandanya adalah titik. Sedangkan vokal kedua no, ada O-nya, berarti dia mewakili strip. Sehingga huruf A dengan kode A no artinya titik strip. A no, A titik no strip. Berikutnya huruf B, padanan katanya adalah Bonaparte. Bonaparte, ada 4 vokal. Bonaparte. Bu, kata yang vokal yang pertama ini ada huruf O-nya, dia mewakili strip. Sedangkan 3 vokal berikutnya tidak ada huruf O, maka dia mewakili titik semuanya. Bonaparte. Maka kode Morse-nya adalah strip, titik, titik, titik. Ada 4 kode. Kemudian huruf C, padanan katanya adalah coba-coba. Coba-coba ada 4 vokal. Coba, coba. 1, 2, 3, 4. Huruf pertama ada O-nya, dia mewakili strip. Vokal kedua tidak ada
O-nya, maka dia mewakili titik. Vokal ketiga ada O-nya, dia mewakili strip. Vokal keempat tidak ada O-nya, berarti mewakili titik. Sehingga coba-coba ini dikodekan Morse strip titik, strip titik. Ini huruf C dan seterusnya. Untuk memudahkan menghafal padanan katanya, kita gunakan lagu. Perhatikan lagu berikut. Anu Bonaparte coba-coba, dolanan es Father Johan, golongan Himalaya Indo jago loro, komando limonade motor notes, omono pertolongan komo karo, rasuhe saharatem UNESCO, Valentino Winotoso Sendero Yoshimono Zoroaster. Itu Morse. Itu adalah lagu yang umum dipakai di kepramukaan untuk mempermudah menghafalkan padanan kata pada sandi Morse. Metode menghafal berikutnya adalah metode pengelompokan. Metode ini juga umum digunakan di kepramukaan Indonesia, yaitu dengan memasang-masangkan kode-kode yang berbalikan. Misalnya berkebalikan antara titik dan garis. Contohnya yaitu huruf K yang diwakili sandi strip titik strip berkebalikan dengan R yang memiliki sandi titik strip titik. Ada juga dengan cara alfabet dengan kode Morse berlawanan, misalnya huruf A titik strip dengan huruf N strip titik. Huruf-huruf yang memiliki sandi Morse berkebalikan antara lain E kebalikan dengan T, I kebalikan dengan M, S dengan O, H dengan KH, K dengan R, X dengan P. Jadi contohnya E kebalikan dengan T. E adalah titik, T adalah strip, I adalah 2 titik, M adalah 2 strip. Jadi ini adalah huruf-huruf yang berkebalikan. Berikutnya huruf-huruf yang memiliki sandi Morse berlawanan, antara lain A berlawanan dengan N, U dengan D, V dengan B, W dengan G, F dengan L, Y dengan Q. Jadi contohnya berlawanan adalah A titik strip, kebalikannya atau berlawanannya N strip titik, U titik titik strip, D strip titik titik. Kemudian ada huruf yang tidak memiliki pasangan, yaitu huruf C, J, dan Z. Metode menghafal berikutnya adalah pengelompokan menggunakan rumah Morse. Menghafal sandi Morse agar lebih cepat dan mudah yaitu dengan cara rumah Morse. Rumah Morse terdiri dari kotak putih untuk titik dan hitam untuk strip. Di bawah setiap kotak terbagi ke dalam 2 kotak. Dari kotak E kita bisa menuju ke kotak I atau A dan tidak bisa menuju ke kotak N dan M. Begitu juga dengan A, dari A kita bisa ke kotak R atau W, tapi bisa untuk ke kotak lainnya. Perhatikan contoh berikut. Misalnya pada huruf E, karena dia adalah putih, dia mewakili titik. Kemudian pada huruf I, dia dibaca dari atas 2 putih, berarti dia titik-titik. Kemudian pada huruf A dari atas dibaca dari warna putih ke hitam, berarti titik strip. Kemudian di huruf S titik 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 karena dari atas semuanya putih. Huruf H titik 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 4 kali titik. Huruf V titik 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 strip. Kemudian huruf F misalnya titik titik strip titik karena dia melewati tanda hitam. Kemudian pada huruf L misalnya titik strip titik titik dan seterusnya. Contoh yang pada kolom bagian hitam kedua, T ini adalah tanda strip karena dia berwarna hitam. Huruf N strip titik ya karena dia hitam dan putih. Kemudian M strip strip karena hitam dan hitam dan seterusnya. Jadi cara membacanya seperti itu. Misalnya kita ingin terjemahkan kode Morse berikut. Titik 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 berarti dia di huruf S ya, titik titik titik. Kemudian strip
titik, strip, titik, dimulai dari strip ya. Strip, titik, strip, titik, berarti ketemu di huruf C. Kemudian strip, strip, strip. Ya, ini dimulai dari strip ya. Strip, 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 berarti ketemu di huruf O. Kemudian titik, titik, strip, titik, titik, strip. Ya, berarti di huruf U. Kemudian strip saja, berarti di huruf T. Nah, kita dapati kata pertama adalah SCOUT, dibaca scout ya. Ini untuk membaca sandi Morse menggunakan rumah Morse. Nah, secara utuh sandi ini artinya adalah Scout is jolly game. Sekarang kita belajar cara mengirim dan menerima pesan menggunakan sandi Morse. Pertama, mengirim pesan. Untuk mengirim pesan, pertama tanda huruf A. Ini artinya saya mempunyai pesan ya. Titik strip, titik strip, titik strip, titik strip, titik strip, dan seterusnya. Ini tanda bahwa yang mengirim dia mempunyai pesan. Kemudian A. Ini artinya adalah akhir kalimat. Masih ada lagi berikutnya. Kemudian E dan seterusnya. Artinya adalah salah. Ulangi dari kata terakhir yang salah. Kemudian kode AR, artinya akhir pesan. Pesannya telah selesai. Berikutnya, yang kedua adalah bagaimana menerima pesan. Pertama, dengan tanda TTTTT dan seterusnya. Ini artinya saya akan menerima pesanmu. Jadi misalnya tadi ketika ada yang mengirim pesan dengan kode A ya, titit titit titit, maka dijawab ketika kita ingin menerima pesannya, kita jawab dengan TTTT ya, dan seterusnya ya, titit titit titit, dan seterusnya. Kemudian tanda K, saya siap, pesan dimulai. Kemudian tanda T, ini satu kata diterima. Kemudian tanda IMI, ya, ini artinya ulangi pesan, saya tidak mengerti. Kemudian tanda R, ini artinya pesan diterima, atau kode menggunakan R berarti pesan diterima. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sekarang coba pahami dan terjemahkan pesan menggunakan sandi Morse berikut.
Sekarang, coba praktikkan kirim dan terima pesan menggunakan sandi Morse dengan temanmu. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Pengalaman adalah guru terbaik. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan adalah pendidikan. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.